Ini terlalu mendalam ke kekristenan ya. Pengen nanya nih. Ya. Lahirnya Islam sendiri. Dengan dia membawa Taurat juga kan? Taurat juga kan? Terus? Ya. Kenapa bisa pemahamannya sebeda itu dengan orang-orang yang ada di Yahudi? Oke. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sekarang sebelum saya jawab, Aditya tahu nggak pemahaman orang Yahudi terhadap konsep ketuhanan dan konsep keselamatan mereka sendiri? Sudah paham belum? Yang mana? Yahudi, orang Yahudi. Oh, Yahudi. Maksudnya sebelum ajaran Kristus kan? Iya. Sebelum ada Kristen, orang-orang Yahudi itu memandang konsep ketuhanan mereka dan konsep keselamatan mereka itu seperti apa? Tahu nggak? Nggak ngerti. Kita buka aja ya. Aditya tahu nggak yang namanya Perjanjian Lama? Tahu dong. Tahu dong pasti. Itu sebenarnya kitabnya siapa dan punya siapa? Punya Kitab orang, apa dan punya siapa? Ya punya orang Yahudi. Punya orang Yahudi. Iya. Kalau punya orang Yahudi kenapa dipakai Kristen? Karena lahirnya kekristenan atau Yesus sendiri adanya di tengah-tengah orang Yahudi kan? Tidak lepas dari orang Yahudi. Tidak lepas dari orang Yahudi. Tetapi ada nggak orang Kristen yang menulis Tanakh namanya? Ini kitab orang Yahudi nih, Tanakh. Di dalam Tanakh ini ada 3 kelompok kitab. Yang pertama Torah, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-Ulangan. Iya. Yang kedua Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Maleaki, Ayub, Yunus dan sebagainya. Oke. Ketuvim tulisan orang-orang bijak. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, gitu-gitulah ya. 3 kelompok kitab jadi satu kitab namanya Tanakh. Tanakh ini. Hah? Bedanya berarti dengan yang kita perjanjian Yang perjanjian nanti. Yang ini disusun oleh orang-orang Israel ketika mereka masih di dalam pembuangan Babel. Oke. Ya, jadi di Babilonia. Di Babilonia itu mereka punya sekolah-sekolah agama. Atau kita taunya mazhab lah ya. Mazhab. Tahu lah ya mazhab ya. Mazhab itu sekolah-sekolah agama. Yang mana sekolah-sekolah agama itu yang menampung atau yang menyusun cerita-cerita atau hikayat-hikayat tentang sejarah bangsa Israel. Kemudian mereka yang akhirnya menyusun kitab Torah. Torah dulu nih, yang 5 kitab Musa nih. Oke. Jadi ada berapa mazhab yang menyusun Torah? 4 mazhab. Yahwis, Elohis, Deuteronomis, Priestly. Ini yang menjadi sumber kisah dalam Torah yang 5 kitab Musa. Makanya di dalam Torah banyak kontradiksi. Karena banyaknya sumber kisah ini gitu. Bingung ya. nanti. Kalau yang Nevi'im itu adalah hikayat-hikayat dari nabi-nabi. Kita tahu lah Yesaya kan, Yesaya sendiri juga hikayat-hikayat itu sangat memakan waktu yang lama gitu. Ada Yesaya yang istilah proto, diutro dan sebagainya. Masanya berbeda-beda. Iya, dari zaman ke zaman. Sampai akhirnya menjadi kumpulan kisah-kisah nabi-nabi besar dan kecil, kemudian Ketuvim tadi seperti saya sebut, Kidung Agung dan sebagainya. Ini selesai disusun itu kira-kira di tahun 450 sebelum ada Yesus. Oke. 500 hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. Iya. Ya. Ketika disusun ini yang menyusun orang-orang Yahudi, berarti yang mengetahui tafsirnya atau yang berhak menafsirkan siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi dong. Iya. Kitab ini di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab ini yang bahasa Ibrani, ini kan bahasa Ibrani nih ya tuh, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Yang nyuruh siapa? Raja Ptolemy II. Di mana? Di Mesir. Raja Ptolemy II itu adalah keturunan dari Ptolemy, teman perangnya Alexander Agung. Tujuannya untuk menjadi bagian daripada perpustakaan di Alexandria, Mesir. Alexandria memang pada saat itu punya perpustakaan yang sangat besar dan dianggap kota Alexandria itu adalah pusat ilmu pengetahuan. Nah, Raja Ptolemy-nya pengen punya kitab orang Yahudi dalam bahasa Yunani. Karena kan mereka kan pada waktu mereka masih hidup di dalam kekuasaan Yunani, bahasa Yunani kan menjadi bahasa daerah situ, bahasa semua daerah tuh pakai ada bahasa Yunaninya gitu. Makanya Raja Ptolemy pengen punya kitab orang Yahudi tapi dalam bahasa Yunani. Ini Ditranslate namanya Septuaginta. Penerjemahannya 2 tahap.
Yang pertama hanya Torah yang 5 kitab Musa oleh 72 rabi-rabi dari Yerusalem yang dibawa ke Alexandria. Kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi tapi yang sudah terpapar Helenisme di Alexandria, Mesir. Sorry. Bahasa Ibrani itu kalau tafsiran yang menafsirkan beda bisa berbeda meaning nggak? Mungkin bisa beda. Lah ini aja yang punya orang Yahudi itu beda dengan punya Torahnya orang Samaritan. Samaritan. Iya, ini Torahnya Yahudi dan Torahnya Samaritan dibandingkan nih. Bedanya apa? Kalau yang ada tanda baca, ini kan ada tanda baca nih, ada nikutnya namanya. Ada tanda baca, ini kan yang menimbulkan vokal tertentu gitu. Intonasi. Bukan, vokal. Vokal, apa tuh? Vokal ya misalnya A, I, U, E, O. Oh, oke. Atau panjang pendeknya atau penekanannya gitu. Oh, oke. Kalau di Islam kita tahunya dengan harokat. Harokat, iya. Kalau yang punya Samaritan, ini yang nggak ada tanda nikutnya ini. Perhatiin di sini ada yang tebel, ada yang Iya, ada yang tipis. tebel kan? Ada yang di bold, Ini ada yang yang tebel-tebel nih yang berbeda nih. Berbeda tuh berbeda apanya? Berbeda hurufnya, berbeda pengucapannya. Bahkan ada yang di sini kosong malah. Bentar ya. Nih, titik-titik. Bukan. Tapi ini terjemahan sama kan? Sama dari kitab ini kan yang diterjemahkan. Kalau yang punya Yahudi Yerusalem, ini yang jadi ini. Oke. Kalau yang ini punya orang Samaritan. Ya. Antara yang Yerusalem dengan Samaritan bedanya ada 6.000 kata. 6.000 kata tuh dari semua kitab ya? Dari 5 kitab Musa aja. Oke. Hanya yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Nevi'im dan Ketuvim Samaritan nggak punya. Oh, nggak ditulis di sini. Nggak. Iya. Lihat di sini ada yang kosong kan? Iya. Di sini ada isinya kan? Iya. Di sini kosong, di sini ada isinya. Oh, ini tuh komparasi. Iya, compare. Ini yang punya Yerusalem, ini punya Samaritan. Iya. Ya. Ini yang tebel-tebel yang berbeda nih, yang tebel-tebel, yang hurufnya tebel-tebel yang berbeda. Iya. Ya. Nanti ada yang kosongnya banyak. Kodoni baca ini. Ngapain? Kirain. Nih, kosongnya banyak. Di sini ada. Yang mana yang punya Samaritan, yang mana punya? Yang Samaritan yang ini, yang tidak ada tanda bacanya. Yang ada tanda bacanya ini yang punya Yerusalem. Ini ada bahasa Inggrisnya. Nah, setidaknya lah ya. Kalau misalnya bingung bacanya ya. Paling enggak kalau ada bahasa Inggrisnya kan tahu lah. Bisa kita cari translate. Ini yang tebal-tebal nih yang berbeda nih. Yang hurufnya tebal-tebal yang Ya, berbeda. karena ini sepengetahuanku juga kalau tulisan Ibrani beda ini aja sih Beda dikit. tanda beda bacanya. beda Oke, meaningnya sekarang jauh. gua tanya. Pasti tahu jawabannya. Menurut orang Kristen, Ismail disebut sebagai apa? Maksudnya? Ismail. Ismail Iya, disebut sebagai apa? Ketika diusir sama ibunya Hagar. Disebut sebagai apa? Sebutannya apa Ismail? Apa ya, lupa ya aku juga. Lupa kalau dia liar. Kalau dari liar ya? Iya. Oh lupa ya? Oh berarti jarang baca Bible dulu nih. Nggak sampai Karena udah 8 segitunya. tahun. Oh, belum sampai segitunya. Nggak sampai segitu. Nih. Kenapa? Ini yang punya siapa nih? Samaritan. Iya. Ini yang punya Masoretik atau Yerusalem. Perhatiin. Yang punya ini kan yang disebut di Wildman ini kan Keldeliar. Ya, ini Kejadian 16 ayat And he will be 12 ya. man, his hand Kita bukan yang bahasa again Indonesia every- deh, biar And every man hand. Kenapa nggak langsung ke bahasa Indonesia aja sih, Ko? kan saya mau nunjukin Oh, iya, bahwa dari aslinya tuh ada beda. Ada beda aja. Masa nggak pernah baca yang ini? Itu kayak masih di depan, soalnya Ayat nggak bisa 12 baca ini. tuh. Ini loh masih di Di depan. ayat 12 bacaan. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan Ini diterjemahkan dari sini, yang tadi udah diterjemahkan dari sini. Oke. Ismail disebut sebagai keledai liar, ya kan? Yang di sini yang punya Samaritan sebutnya apa nih? Ini Samaritan nih. Fertile of men. Fertile apa fertile? Fertile itu apa sih? Subur. Laki yang subur. Gitu. Iya. Beda kan? Di sini laki-laki yang subur, di sini laki-laki yang liar gitu, atau keledai liar. Oh, and everyone's hand will be with him, and
Kalau yang di sini setiap tangan akan melawan dia, kalau yang di sini setiap tangan malah mendukung dia. Tapi Aditya sekarang baca yang ayat 10-nya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini adalah perkataan dari malaikat Tuhan kepada Hagar bahwa anaknya nanti akan punya banyak keturunan. Tapi tiba-tiba ayat 12 dibilang dia seperti keledai liar. Kalau kita bandingkan yang Samaritan, ayat 10-nya dibilang dia akan punya banyak keturunan, tapi ayat 12-nya disebut dia akan menjadi orang yang subur. Nyambung yang mana? Itu pertentangan tentang bukan penyimpangan sih, istilahnya pemisah cerita itu dari keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Jadilah Kristen dan Islam. Jadi kalau di ayat 10 Ismail dibilang akan punya banyak keturunan, terbalik. Kalau ayat ini 12-nya disebut dia sebagai orang yang subur, itu lebih cocok nggak dengan di ayat 12-nya disebut dia sebagai keledai yang liar gitu. Ya, jadi yang mau dijelaskan adalah klaimnya berbeda. Klaim dua orang ini berbeda. Klaim dua kelompok. Dua kelompok ini berbeda. Gitu. Di kitab yang sama, Torah. Seharusnya ngambilnya dari yang terjemahan apa tadi? Ibrani. Yang ini. Yang itu? Yang ini. Yang ini kan? Oke. Ini tuh yang ini, yang Yerusalem. Satu lagi. Yang ini Samaritan adalah punya. yang ini tadi. Samaritan. Yang punya Samaritan. Yang Yerusalem bilang Ismail punya keturunan banyak, dia akan menjadi seperti keledai liar. Yang Samaritan bilang Ismail akan punya banyak keturunan, dia akan menjadi orang yang subur gitu. Jewish Yerusalem sudah terdoktrin sama ini Yunani tadi. Ya, enggak, kalau yang ini belum terdoktrinisasi oleh Helenisme, belum. Yang terdoktrin oleh Helenisme adalah yang ini. Yang Yang sudah sudah diterjemahkan. ke dalam bahasa Yunani. Karena yang menerjemahkannya Ini dari sini aja udah dua perbedaan ya. Ya. Ini yang sering dipakai sama orang Kristen untuk memandang Ismail sebagai sosok yang negatif. Karena disebut keledai liar suka perang gitu. Makanya nanti dihubung-hubungkan dengan bangsa Islam sekarang. Islam suka perang karena keturunan Ismail yang tingkah lakunya seperti keledai liar gitu. Gitu maksudnya. Oke. Baru nyambung. Yes. Kalau orang dari kekristenan biasanya akan cepet nyambungnya. Iya, aku yang kayak karena mohon maaf ya, maksudnya kalau Islam kan cuma ya Quran Dulu aja pernah gitu satu ya. Kalau Kalau yang nggak suka debat tentang agama nggak akan gua pahami. Cuman ini sering sekali dipakai memang. Saya sudah menunjukkan bahwa Torah aja ada dua versi, versi Yerusalem dan versi Samaritan. Kok boleh ngerokok ya? Ayo boleh. Ya santai. Yang Yerusalem itu yang boleh dikatakan apa ya, dipakai oleh Kristen sebagai konotasi negatif terhadap Ismail. Karena dia mau Karena mengklaim dianggapnya bahwa orang yang suka perang gitu. itu nanti ada hubungannya lagi dengan tanah perjanjian dan lain sebagainya. kitabnya banyak berarti ya, Kristen tuh kitabnya banyak berarti. Enggak, yang dipakai orang Kristen ya terjemahan King James saja. Oke, yang nanti masuk King ke James Indo. lagi. Oke. Sekarang yang ini tadi saya bilang diterjemahkan kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Ya, sebelum ada Yesus sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kitab ini beredar terus bahkan sampai ketika Yesus lahir, bahkan sampai Yesus nggak ada, kitab ini masih beredar dan banyak versinya. Sampai akhirnya di abad kedua, ketiga, keempat itu terjemahannya diresensi. Diresensi itu artinya apa? Dikritik terjemahannya, dirubah terjemahannya oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, Hesisius. Hesisius yang paling akhir di abad keempat. Ketika di abad keempat, ini kan Kristen sudah punya kitab sendiri yang namanya Perjanjian Baru, ya kan? Anggaplah ini Perjanjian Baru nih. Bentar saya ambilin. Orang Kristen dari mulai pertengahan abad pertama sampai abad kedua kan sudah menulis kitab-kitab mereka sendiri yang disebut dengan Perjanjian Baru. Dari Matius sampai Wahyu. Ini nih Perjanjian Baru nih, ya. Di abad keempat yang Yunani ini, yang Septuaginta ini dijadikan menjadi ditempel sama kitab orang Kristen nih. Nah, inilah kitab orang Kristen.
Oh, dua ini menjadi satu. Iya. Ini Kitab perjanjian lama, Yahudi ini perjanjian baru. yang sudah diterjemahkan menjadi kitab Yunani, kemudian yang sudah terjemahannya sudah dirubah-rubah oleh Bapak Gereja, ditambahin dengan kitab orang Kristen sendiri, tempel. Ini jadi kitab orang Kristen. Yang ini jadi perjanjian lama, ini jadi perjanjian baru. Bedanya apa sih? Yang ini sama ini? Kan cuma terjemahan doang. Iya. Beda. Kalau yang ini tidak mengenal yang namanya nubuat untuk Yesus, yang di sini setelah diterjemahnya dirubah-rubah menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini. Seolah-olah. Dikondisikan. Jadi orang Kristen kan bilang bahwa Yesus yang di sini sudah dinubuatkan di sini. Kan gitu kan? Yesaya 96, Yesaya 7:14, nanti ada Mazmur 22, ada Yeremia 31, nanti ada Hosea dan segala macam. Mika 5 ayat 2. Bahkan ratusan orang Kristen klaim di sini. Penulis Kristen yang ini itu mengutip ayat-ayat dari sini. Hampir 1000 ayat dikutip oleh penulis-penulis ini. 937 ayat tepatnya. Mengutip dari sini, dari Septuaginta. Iya. Jadi kalau orang Kristen bilang Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus, pertanyaan gua, diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh Septuaginta? Iya kan dari situ kan. Dari sini ngutipnya 1000 Iya. ayat gitu. Nanti orang-orang yang menulis ini mengutip ayat-ayat dari sini, dimasukkan ke dalam sini. Jadi seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan di sini dan digenapi di sini gitu. Oke. Itu yang terjadi. Yang sekarang yang jadi pembeda Pembeda. tentang Taurat yang dipakai di Oke. Islam. Oke. Anggaplah yang dua ini kan sampai ke tangannya Aditya udah jadi ini. Ya. Ya, ini di sini ada perjanjian lama, perjanjian baru kan. Ya. Sekarang kita bicara konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanan orang Yahudi ketika masih di perjanjian lama itu mereka mengatakan begini. Bilangan 23:19 tolong baca. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan Terus? anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke. Oke. Yang mau dijelaskan apa ini? Ini saya tambahin lagi. Berarti ini jelas ya, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Sebentar. Ini tuh bicara soal Ayat 9, Hosea 11:9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Oke, yang jelas poinnya adalah tadi bilangan 23:19 dan Hosea 11:9, Tuhan bukanlah manusia. Oke. Tuhan bukanlah anak manusia. Saya tambahin lagi. Melihat. Tapi ya sebenarnya nggak harus dengan ayat itu untuk Enggak, ini untuk penegasan aja supaya Aditya punya gambaran yang utuh gitu. bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke. Jelas ya, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tuhan tidak akan berubah. Kalau mau lebih jelas lagi, boleh dibaca 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Ini mau lebih jelas lagi nih. Lalu berubahnya atau timbulnya nubuatan yang apa akan datang anak manusia itu? Sebentar. Sabar ya. Itu kenapa tuh bisa sampai ke situ? Tunggu sabar. Ini 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Langit yang meliputi segala langit pun nggak muat gitu buat Tuhan gitu. Iya. Apalagi bumi gitu kan. Iya. Jadi kalau Tuhan yang bukan manusia, bukan anak manusia, tidak bisa berubah, yang tidak muat di dalam langit yang meliputi segala langit, tiba-tiba di perjanjian baru Allah yang bukan manusia itu bisa jadi Yesus. Matching nggak kira-kira? Itu dulu tuh pernah dapat pemahaman seperti ini,
Gimana? Yesus turun ke dunia karena ya itu tadi terlalu mulianya Allah sehingga Allah Mengorbankan. bukan mengorbankan ya ya secara nggak langsung memerintahkan anak Iya. tunggalnya untuk Tadi giliran gua tanya multiplikasi apa bukan, lu takut jawabnya. ya bingung sih itu kalau multiplikasi. Lah kan berarti kan bertambah banyak. Ada Bapa, ada Yesus. Karena ketika ada Yesus, Bapaknya masih ada. Karena kan kayak apa ya, vision atau dari nabi-nabi atau murid-murid itu kan vision ya, penglihatannya tuh anak Allah duduk di atas tahta. Nabi siapa yang bilang anak Maksudnya Allah bukan duduk di atas? Sorry. Yang Yesus ada di situ. yang gitu. mengaku Maksudnya ada. melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan nabi-nabi, tapi orang yang bernama Stefanus. Hanya Stefanus. Hanya Stefanus. Nabi-nabi di PL mah nggak ada bilang anak Allah duduk sebelah kanan Bapa. Itu Stefanus sudah itu masuk siapa? perjanjian baru. Stefanus itu ya dianggap sebagai Enoch orang enggak yang- ya? Enoch enggak bilang Hah? gitu ya? Siapa? Enoch. Nggak ada konsep begitu di PL. Di PL itu Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak bisa berubah. Baca tiap hari, kita mungkin baca tiap hari, lam yalid walam yulad di dalam surat Al-Ikhlas, ya, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan Maha Esa, Allahu Somad, Allah adalah tempat semua makhluk bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakan, tidak memperanakan. Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupai dia. Jadi apapun bahasanya atau apapun pengungkapannya, kata-katanya memang nggak akan bisa menjelaskan Nggak itu ya. akan. Maksudnya konsep Trinitas tadi nggak akan bisa Nggak masuk, relevan gitu. nggak masuk. Trinitas pun dibandingkan dengan perjanjian lama pun nggak masuk. Dibandingkan dengan perjanjian lama aja udah kontradiksi. Nanti orang Kristen akan bilang, oh tapi Yesus apa Tuhan bisa jadi manusia ketika menghampiri Abraham, ya kan? Dalam bentuk 3 manusia gitu kan? Kejadian 18. Iya. Nah, menurut orang-orang Yahudi yang menulis ini, yang disebut dengan 3 manusia itu adalah malaikat. Oke. Malaikat Jibril, malaikat Rafael, dan malaikat satu lagi siapa ya? Rafael, Gabriel, Mikael. Mikael. Mikhail. Itu malaikat, bukan Tuhan sendiri jadi manusia. Tapi bahasanya memang begini. Ya, Ini di bahasanya perjanjian lama ya. perjanjian lama. Tapi kalau tadi isi perjanjian lama di kitab yang sekarang itu sudah menyimpang aja, kita ngapain lagi ngambil referensi dari kitab Nah, perjanjian? yang menggunakan PL sebagai kitab siapa? Kan Kristen. Iya, maksudnya itu aja udah mematahkan banyak hal kan. Betul, tetapi orang Kristen nanti akan bilang di PL itu belum zamannya Tuhan turun jadi manusia. Oh, alasannya itu. Nah, alasan itu. Oh, iya. Tapi spiritku tidak nggak ke situ sih Nih, masalahnya. Oke. bahasanya orang Yahudi bilang gini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi orang Kristen atau pendeta akan bilang tuh Tuhan bisa jadi manusia. Jadi 3 lagi. Itulah Trinitas katanya. Itu klaimnya orang Kristen. Tetapi pendeta itu nggak baca terus sampai ayat 19. Di ayat 19 yang menghancurkan kota Sodom dan Gomora itu malaikat tuh, ada tulisan malaikat tuh, kedua malaikat tuh. Iya. Ya. Jadi malaikat yang menghancurkan kota Sodom dan Gomora itu adalah malaikat yang mendatangi Abraham di Kejadian 18. Ya, tapi Cuman memang bahasanya begini. iya. Tapi kan yang berhak menafsirkan ini siapa? Kan orang Yahudi. Nah, kalau aku pribadi dengar ini dari pendeta, ya jatuhnya memang pembenaran. Itu. Memang kita nggak pernah terima hal yang kayak gitu-gitu. Kalau kita baca dari ayat 18 ayat 1 sampai 19 sampai habis, baru kita paham, oh yang datang menemui Abraham itu adalah orang yang sama yang menghancurkan Sodom dan Gomora. Iya. Sedangkan di sini disebut kedua malaikat itu. Malaikat yang satu kan kembali ke surga. Yang di sini menampakkan diri dalam 3 manusia, yaitu 3 malaikat. Ada di dalam tafsir Yahudi itu disebut namanya jelas-jelas, Gabriel, Mikael, Rafael. Di sini memang nggak ditulis namanya gitu. Ya, Jadi maksud saya adalah
Yang berhak menafsirkan kitab Tanakh ini adalah orang Yahudi, ya. Tetapi perspektifnya orang Yahudi itu diperkosa oleh Kristen. Ketika sudah menjadi kitab Septuaginta ini, perspektifnya Yahudi sudah berubah menjadi perspektifnya orang Kristen. Sehingga makanya tadi saya bilang ini seolah-olah bicara tentang Yesus di sini. Jadi nggak pure sebenarnya penerjemahannya itu ya. Jadi perspektifnya orang Sudah Yahudi rusak gitu Perspektifnya ya. sudah rusak dengan perspektifnya Yahudi diperkosa dengan perspektifnya Kristen. Jadi orang Kristen menafsirkan kitab ini dijadikan kitab ini Sesuai dengan ini dia aja gitu. sesuai dengan teologinya orang Kristen. Oke. teologi orang Kristen itu yang dipengaruhi dengan konsep-konsep Helenisme tadi. Helenisme dan paganisme Romawi. Iya, paganisme Romawi. Sekarang ini konsep ketuhanannya. Oke. Ya. Jadi konsep ketuhanan di dalam Bible-nya orang Kristen antara perjanjian baru dan perjanjian lama saja sudah bertolak belakang. Iya. Oke. Sekarang konsep keselamatannya. Bagaimana caranya orang di dalam perjanjian lama itu mendapatkan keselamatan? Ya. Ada kata-kata begini. Seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Betul. Seorang anak tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Ya. Ya, di perjanjian lama nih. Ayatnya di mana? Ada nih. Kamu baca nggak? Tahu. Mungkin pernah dibacain sama pendetanya. Tahu. Tapi Pernah mungkin baca. sudut pandangnya yang berbeda. YSK 18:20. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Oke. Orang yang berbuat dosa Orang yang itu berbuat yang dosa harus itu yang mati. harus mati. Anak Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan Kefasikan orang fasik fasik akan tertanggung atasnya. Oke. Jadi yang ini yang apa? Konsep Keselamatan. rajam itu ya. Ya. Orang Yahudi. Nanti ada lagi nih di Ulangan. Ulangan 24. Nih, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah dihukum mati karena anaknya. Janganlah anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Oke. Ini konsep keselamatan ya. Ya. Jadi tidak ada konsep orang bisa menanggung dosa orang lain. Betul. Betul kan? Oke. Saya tambahin lagi nih. Ada kalimat begini. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nih, perikopnya ya. Walaupun ini bukan ayat Bible, ini kan perikop ditambahin sama Bertobat penerbit lebih Bible baik nih. mempersembahkan korban. Tapi ada kalimat begini nih, ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah Dibaca. dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosa Firman apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Terus Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. menurut Aditya yang sudah baca ini ya, bahwa bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban, bahwa yang sudah jahat tidak boleh lanjut berbuat jahat, harus belajar berbuat baik, kendalikan orang kejam, ya, membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Kalau orang yang melakukan ini dikatakan apa? Walaupun dosamu merah seperti kirmisi atau kain kesumba, akan putih seperti salju atau bulu domba. Jadi dosa yang merah semerah-merahnya kayak kirmisi bisa putih seperti salju. Artinya diampunin nggak orang bertobat? Diampuni. Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk tebus dosa manusia? Kalau ayatnya begini, menurut Aditya, kita pakai logika nih. Konsepnya, pengertiannya ya, yang aku dapat dulu ya, Yesus itu sama seperti persembahan kurban kan? Iya, Ya kan? menggantikan korban. Menggantikan kurban gitu. Jadi yang dulunya orang Israel mengkorbankan hewan, korban itu digantikan dengan Yesus. Ya, ditanggung seluruhnya. Ya, ditanggung semuanya. Semuanya satu keturunan tuh istilahnya. Tapi berarti kan konsep korban darah Yesus di atas kayu salib itu sama nggak dengan konsep dosa orang bertobat? Ini ya saya yang nulis ya. Iya.
Kalau dengan konsep yang ditulis oleh di Yesaya ini, perlu nggak ada orang harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa orang lain? Sedangkan tadi udah baca Ulangan 24:16, Yesaya 18:20, anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, yang berdosa itu yang harus mati. Berarti kalau orang yang punya dosa merah seperti kirmisi bisa diampunin menjadi putih seperti salju, apakah perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk nanggung dosa orang lain? Tidak sih. Enggak. Ya kan? Berarti orang Yahudi mempunyai pemahaman bahwa mau selamat bertobat. Betul kan? Jadi cerita kesaksian murid-murid itu yang fiksi atau kata-kata Yesus yang fiksi, gimana sih? Bingung nih. Kalau lu nanya tulis apa yang dianggap perkataan Yesus itu beneran apa fiksi, orang Kristen sendiri ya menulis buku namanya The Five Gospel. Ya, mereka mencoba mengidentifikasi mana yang benar-benar perkataan Yesus, mana yang meragukan, mana yang pasti bukan. Gitu. Dari hasil penelitian mereka yang meneliti gaya bahasa, perbendaharaan kata, tradisi Yahudi, sejarah, dan yang nulis ini kira-kira 80 orang ahli perjanjian baru, mereka menilai bahwa yang dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam 5 gospel, ini kan 5 gospel termasuk Thomas, itu cuma 18%. 18% yang betul. Yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Yang dianggap sebagai Ya, perkataan Yesus. sisanya bukan. Jadi kalau yang benar-benar dianggap sebagai perkataan Yesus, mereka kasih warna merah. Yang sedikit meragukan dikasih warna pink. Yang meragukan dikasih warna abu-abu. Yang pasti bukan kata Yesus, ini dikasih warna hitam. Berdasarkan kriteria itu, penilaian seperti itu, hasil akhirnya cuma 18% yang dianggap sebagai benar-benar perkataan Yesus. Selebihnya siapa? Ciptaan penulis gospel. Bisa segitu niatnya. segitu niatnya. Nanti kita bicara lain-lain, nanti saya bisa buktiin. Apakah kata mereka tuh benar apa enggak? Tetapi dari sini, dari sini konsep keselamatan dan konsep ketuhanannya perjanjian lama jelas-jelas berbeda dengan konsep ketuhanan dan keselamatan dalam perjanjian baru. Jadi untuk Aditya yang sudah terbiasa baca Bible begini, saya bisa memberikan input bahwa kita harus membagi Bible ini menjadi 3 kelompok. Apa tuh? Ya, yang pertama perjanjian lama, ini kan 2/3 nih dari Bible nih. Iya. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua 4 gospel, yang ketiga adalah surat-surat Paulus atau surat-surat Rasul. Kenapa? Bedanya apa? Ketika di perjanjian lama kita melihat konsep ketuhanannya tauhid, mengesahkan Tuhan, tidak menyembah selain Tuhan, ya. Kemudian konsep keselamatannya bertobat, ya, tidak boleh berbuat jahat, harus meninggalkan perbuatan jahat. Kemudian dosa ditanggung sendiri, tidak bisa ditanggung orang lain. Ini yang di perjanjian lama. Ketika masuk ke dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terlepas daripada Yesus diceritakan disalib atau tidak, atau terlepas yang disalib itu Yesus atau bukan, ajaran Yesus di dalam 4 gospel ini tidak mengajarkan kekristenan. Ya, maksudnya adalah yang konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus itu sama dengan yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Konsep ajarannya. Contoh, apa nih contohnya? Di dalam Ulangan 6 ayat 4. Ini kan. Ini dianggap sebagai perkataan Musa nih. Ajaran Musa kepada bangsa Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Allahmu dengan hatimu dan teman. Ini ada di perjanjian baru. Yesus nyebutin ini enggak? Sebutin. Yesus ditanya sama orang Farisi, hukum apa yang terutama? Yesus mau ngulang ini kan? Berarti Yesus juga ngajarin bahwa Tuhan Allah kita tuh Esa. Betul kan? Berarti sama ajaran Yesus dengan ajaran Musa sama kan? Tapi ketika masuk ke dalam surat-surat Paulus, yang terutama ini yang paling ikonik ya. Apa? Tidak ada jalan keselamatan selain melalui aku. Itu catatannya ini kan. Ini dulu. Yesus mengulang perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4 kan? Diulang di Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti tauhid.
Yesus juga bilang sama orang Israel begini, ayat 3 nya. Ini kan di Matius ya. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jelas nggak? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan sorga. Ya, jadi memang harus bertobat dulu. Tadi ya saya kan bilang bertobat, ya kan? Menjadi anak kecil itu apa? Maksudnya kira-kira? Suci, polos. Jadi ini ajaran Yesus nih. Satu lagi ajaran Yesus nih. 23. Yesus ngajarin orang Israel suruh ngikutin ajaran siapa? Matius 23 ayat 1 sampai 3 atau 4. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Oke. Orang Farisi menduduki kursi Musa artinya apa? Jadi imam atas bangsa. Ya, Musa kan sudah mati. Ya. Artinya orang Farisi menduduki kursi Musa berarti menggantikan posisi Musa buat orang Israel. Ya. Terus Yesus bilang ikutilah ajaran orang Farisi. Orang Farisi mengajarkan Taurat. Ya. Benar kan? Berarti Yesus ngomong ke bangsa Israel untuk ngikutin ajaran Taurat yang diajarkan oleh orang Farisi. Betul? Yang diturunkan Tapi Musa. Yesus tambahin, tapi lu jangan ikutin perbuatan orang Farisi. Oke. Yesus bilang orang Farisi itu munafik. Ngajarin Taurat tapi nggak mereka tidak melakukan. Gitu lah. Seolah-olah gitulah. Iya, iya. Yesus kan juga nyebut mereka sebagai keturunan ular beludak gitu lah. Lu orang-orang munafik gitu. Iya. Jadi yang Yesus ajarin berarti beda nggak sama perjanjian lama? Yang sama. Sama. Tetapi ketika masuk ke dalam surat-surat Paulus, ya dari mulai Roma, Galatia, Efesus, Korintus, Kalau Paulus iya sih. Paulus bilangnya apa? Kita punya dosa waris. Dosa apa? Dosa yang menjalar dari Adam dan Hawa. Itu yang kemarin dibahas sama tante kamu ya? Iya. Iya. Ya, Itu di Paulus. jadi Paulus bilang, tapi Paulus bilangnya kepada orang-orang non-Yahudi ya. Ya, bilangnya kepada orang-orang non-Yahudi bahwa kita itu sudah mewarisi dosa Adam dan Hawa. Jadi karena kita manusia sudah tidak bisa kembali bersatu dengan Tuhan, Tuhan itu harus jadi manusia untuk menebus dosa kalian. Gitu. Udah berbeda nih konsep ini. Tapi kenapa jadi nyambung ke catatan Matius, Markus 4 ini? Apakah Paulus pernah menyebut-nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tidak. Tidak pernah. Kenapa? Karena Tidak sepaham. bukan, karena surat-surat Paulus ditulis sebelum ada 4 gospel. Oh, gitu. Nah, surat-surat Paulus yang berjumlah 13 ditulis kira-kira tahun 48 Masehi, kira-kira 18 tahun setelah Yesus nggak ada. Dari 48 Masehi sampai tahun 65 atau 67 Masehi. Sebelum bait suci kedua dihancurkan. Oke. Surat-surat Paulus sudah beredar nih. Roma, Korintus, Galatia, Tesalonika, Timotius dan segala macam. Baru di tahun 65 sampai 70 Masehi surat yang gospel pertama ditulis yaitu Markus. Markus nggak sebut-sebut nama siapa? Paulus ya kan? Pun nggak sebut-sebut nama Paulus mereka. pun nggak sebut-sebut Markus gitu. Tapi kenapa kebawa ke perjanjian baru ya? Apanya? Ditulisnya. Tulisan Paulus. Mungkin Paulus juga nggak pernah nyangka suratnya jadi kitab suci. Mungkin aja Paulus nggak pernah nyangka surat dia jadi kitab suci. Iya. Tapi masa iya majelis gereja nggak berpikir itu, maksudnya? Nah, begini. Mereka kan pasti juga banding dong. Begini. Jadi ketika surat-surat Paulus sudah ditulis, baru surat Markus ditulis 65 sampai 70 Masehi sebelum bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus ya tahun 70 Masehi. 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas nyadur dari Markus. Maka itu di dalam Matius 80% isinya dari Markus, yang Lukas 60% dari Markus. Dua penulis gospel ini nyontek dari Markus. Jadi kitab karangan dong. Lu yang ngomong bukan gua. Tapi Ini belum selesai. Ntar dulu masih banyak nih, ya. Markus dicontek oleh penulis Matius dan Lukas 10 tahun kemudian, baru di tahun 95 Masehi Yohanes ditulis. Oke. Jadi
Paulus nggak pernah menyebut-nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Kalau ada kumpulan surat Paulus, ada 4 gospel. Kira-kira 4 gospel yang terpengaruh oleh tulisan Paulus atau tulisan Paulus terpengaruh oleh 4 gospel? Tulisan Paulus. Tulisan. Berarti kan yang 4 gospel ini terpengaruh oleh tulisan Iya, tulisan Paulus. Paulus. Sedangkan menurut ahli-ahli perjanjian baru, dari 13 surat Paulus, ternyata yang dianggap benar-benar tulisan Paulus cuma 7. Buktinya? Ini, nah, itu buka aja Google aja, Epistle of Paul gitu, keluar semua tuh nanti. Oke. Ya, dari 13 surat Paulus, ternyata yang dianggap ditulis Paulus cuma 7. Yang 6 siapa yang nulis? Pauline namanya. Pauline itu bukan nama cewek. Pauline itu adalah kelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oke. Sekolah agama lagi gitu. Jadi kekristenan yang timbul di awal itu adalah macam-macam. Ada Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus, ada Kristen yang mengikuti pemikiran Arius. Pernah dengar Arius? Arianisme? Arian ya. Nah, Arianisme ya, bukan Arminian ya, beda ya. Ada Kristen-Kristen yang gnostik, kayak Basilidean yang tadi. Ada Kristen-Kristen Nazarin, ada Kristen-Kristen Ebionite, yang 2, 3, 4 bahkan. Ini punah lah, nggak lama setelah mulai Kristen digandeng oleh Kaisar Konstantin dari Romawi. Iya. Oke, yang paling bertahan agak lama kan yang Arianisme nih. Arianisme ini yang akhirnya diikutkan dalam Konsili Nisea 325 itu, yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin dari Roma. Ya, jadi yang Arianisme ini kalah, yang menang kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi tapi pemikiran Paulus sendiri kalau menurut saya itu dimodifikasi sama orang-orang gereja pada saat itu. Jadi yang tadinya menurut saya Paulus tidak menganggap Yesus dan Bapa itu setara, di Konsili Nisea disetarakan Paulus dan Yesus dan Bapa gitu. Jadi kabur semuanya. Jadi kabur. Tapi sulit sih. Iya, kayak merasa kayak cabutan dari sini di sini. Nah, sekarang Oke. jangan kaget nih, saya tunjukin. Ternyata yang menulis Markus nyadur dari sini juga. Homeric epics. Homer itu nama orang yang menulis kisah-kisah. Pernah dengar kota Trojan? Kota Trojan, iya. Pernah dengar? Iya. Ada siapa? Ada Achilles, ada Iya. Di siapa? YouTube sih benar. Odysseus gitu kan. Itu kan perang yang menghancurkan kota Trojan. Odysseus itu yang pulang dari Trojan ke negerinya Iliad selama 10 tahun. Kisah-kisah Homer itu yang dimodifikasi dan diadopsi oleh Markus. Contoh kisah misalnya ketika pernah dengar yang kisah Yesus diurapi oleh seorang wanita, Iya. ya, diusap kakinya dengan Nah, minyak, tahu, dengan tahu. rambut. Heeh. Itu sudah ditulis sama Homer tentang Odysseus itu. Odysseus itu sebelum sampai ke rumah itu juga di kakinya diurapi sama seorang wanita. Nah, caranya Markus menyadur tulisan orang dengan merubah-rubah nama orang dan nama tempat, itu disebut metode apa? Mimesis. Ini Apa sih maksudnya? Metode penulisan yang mengambil tulisan orang tapi nama-nama orangnya dirubah, Oh, iya, nama tempatnya dirubah. Gitu. Itu namanya mimesis. Motivasinya? Ya itu untuk menulis Gospel Markus. Nih Dia contohnya mencoba banyak nih. tulisan tapi nggak ada ide. Ya buat akhirnya dia apa? Maksudnya mengambil. kalau nyari duit jelas gitu kan. Gini, kalau orang zaman dulu menulis, ya kan gini. Ternama? Hah? Apa menjadi ternama? Enggak, Enggak juga. saya menulis, tapi gua ngaku sebagai namanya Aditya gitu. Oke. Itu belum kriminal dulu, Oke. belum jadi kriminal, Oh. masih diperbolehkan. Tapi tujuannya apa? Merubah ideologi atau apa mungkin? Ya bisa apa saja, kan orang yang nulis gospel itu belum tentu tahu, belum tentu sadar bahwa tulisan mereka jadi kitab suci, Mereka nggak tahu akan jadi kitab suci. termasuk mungkin Iya, Paulus iya. gitu. Paulus nggak pernah bilang, lu surat-surat gua tolong jadiin kitab suci ya, nggak pernah Paulus bilang begitu. Tapi kan dewan-dewan di gereja dulu menentukan apa-apa saja yang masuk sini kan juga bukan main-main dong. Artinya mereka juga harus Sekarang saya tanya Aditya, runut ininya. ketika bapak-bapak gereja memilih gospel-gospel untuk masuk ke dalam Bible, kira-kira ada berapa gospel yang dipilih? Tahu nggak?
Nggak tahu kalau yang Puluhan. Bukan cuma 4 dari 5 atau 4 dari 10. Iya pasti yang dipilih yang relate dong. Puluhan, banyak. Iya yang maka itu karena tadi apa? Markus, Matius, Lukas, ternyata ceritanya mirip-mirip semua nih. Oke. Ya. Makanya itu yang diambil. Walaupun ternyata baru belakangan diketahui bahwa penulis Matius dan Lukas ini sebenarnya nyontek dari Markus, karena ceritanya sama, oh 3 ini masuk dalam Bible. Ini yang disebut dengan kitab sinoptik. Kalau tadi Markus menyadur dari tulisan Homer, yang Yohanes menyadur tulisannya Euripides namanya, yang menceritakan tentang anak dewa Zeus, namanya Dionysus. Oke. Nah, yang Yohanes ceritanya juga hampir sama dengan yang 3 ini, maka ini yang dimasukin ke sini. Dan yang Yohanes juga diceritakan ditengarai untuk melawan orang-orang Kristen yang tidak percaya yang disalib Yesus. ya perang ideologi sih sebenarnya. Nah, jadi yang 4 Tapi ini apa yang ya masuk dalam motivasinya? Bible. Motivasinya apa? Hanya untuk menggocek ideologi lawan gitu? Kayaknya Bisa jadi begitu. Itu kan misalnya menjadi pegangan satu kelompok tertentu. Kelompok tertentu ini juga misalnya merupakan kelompok yang berkuasa. ya. Tidak mau dikuasai oleh kelompok yang lain atau tidak mau kalah. Akhirnya kelompok ini yang mempertahankan dokumen-dokumen mereka, kelompok-kelompok lain yang dengan punya dokumen lain dibakar, dibuang segala macam. Yang ini selamat, yang tadi ini. Yang Basilidian selamat dibawa ke Mesir gitu. Ya, jadi bisa dikatakan Kristen itu tumbuh dengan intrik politik. Karena yang pertama kali menjadikan Kristen sebuah agama di Romawi adalah kaisarnya. Pertama, Kaisar Konstantin membuat Edict of Milan tahun 313 menjadikan Kristen sebagai agama yang legal di Romawi. Kedua, Kaisar Theodosius membuat Edict of Thessalonica tahun 380 Masehi menjadikan Kristen sebagai agama negara. Oke. Jadi Romawi yang tadinya menyembah Dewa Mitra selama 400 tahun digantikan dengan agama Kristen. Apa kabar dengan kekristenan yang di Ethiopia? Jadi tadi Kristen itu agama yang memang dimulai dengan intrik politik ketika Kaisar Konstantin mulai menggandeng kelompok Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Setelah mereka berkuasa di Romawi, baru mereka menyebar ke daerah-daerah lainnya. Kristen itu menjadi yang disebut dengan gerejanya menjadi gereja patriarki. Gereja patriarki mempunyai tempat yang berbeda-beda pusatnya. Roma, Alexandria, Mesir, Konstantinopel, Turki, Yerusalem, Palestina, dan Antiok, Turki. 5 tempat ini menjadi disebut gereja patriarki, kekristenan awal lah gitu. Kemudian baru di abad ke-11 tahun 1054 pecah Katolik dan Ortodok. Yang Ethiopia itu yang ortodok kan? Etiopianya sebenarnya sudah ada di sini nih. Ini ada bagian ini. Ini Ethiopia nih. Ethiopia ortodok. Ini Itu dari zaman Ethiopia turunan ini dari juga sebenarnya berasal dari kekristenan yang berpusat Alexandria. di Alexandria. Alexandria kan Mesir. Oke. Ini dapat dari mana kok? Belilah. Dapat dari mana? Ya maksudnya Beli di luar. ini silsilah ini ada dapatnya di dalam. Beli dari luar. Oke. Jadi kalau kita mau jadikan acuan yang ajaran yang murni itu dari mana? Yang Awal murni. banget berarti. Yang murni dari mana? Maksudnya murni dari Paulus apa murni dari Yesus? Dari enggak maksudnya untuk Yahudi ya? Ini bukan Yahudi, ini Kristen ini. Oh, Ini Kristen semua. Yahudi itu adanya di sini nih. Nih, ini kan Kristen Nicene ya. Nah, orang-orang Yahudi yang tadi saya bilang dari Farisi itu, ketika bait suci kedua dihancurkan, mereka pindah ke kota Yafne menjadi dikenal dengan Rabbinic Judaism. Nanti ada lagi orang yang berteori bahwa Kristen-Kristen awal yang Ebionite dan Nazarin ini yang bergabung dengan Islam. Oh, oke. Orang-orang Ebionite ini juga orang-orang Yahudi juga. Orang-orang Yahudi yang tidak makan babi, orang-orang Yahudi yang bersunat. Yang Tetapi Taurat awal ya. Iya, tetapi mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, tapi hanya menganggap sebagai pemimpin rohani gitu. Orang Samaria. Ya. Ini kita hanya bicara tentang perpecahan dalam Kristen. Iya, iya. Ketika apa ya? Ketika Katolik pecah dengan Ortodok nih di sini. Ya, ini menjadi Kristen
Ortodok Timur, ini ada Ortodok Oriental, ini ada Gereja Timur, ini Katolik yang membawa gereja-gereja Latin. Baru di abad ke-16 Martin Luther protes ke Katolik, timbul Kristen Protestan. Protestan nanti ada Lutheran, Anglikan, Reform, ada Baptis, ada di sini ada Quaker, macam-macam, ada Anabaptis, nanti ada Methodist, ada First Great Awakening. Kamu yang mana? Menimbulkan ini. GBI kan, GBI itu di karismatik kalau nggak salah. Karismatik ya. Nah, gitu. Banyak banget ya. Ya, jadi perpecahan-perpecahan itu bisa juga timbul dari gaya hidup, timbul dari akidah atau teologi yang bedanya cuma tipis-tipis gitu. Contoh misalnya Ortodok dengan Katolik aja yang tim pecahnya begitu besar. Ortodok cuma bilang Roh Kudus berasal dari Bapa, Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Cuman beda begitu aja dengan manajemen gereja yang berbeda, pecah. Segitu bedanya. Ya karena ini zaman ke zaman ya, nggak cuma sehari 2 hari gitu loh. Wah, ini mau ribuan tahun. Ribuan tahun, makanya bisa begitu. Pusing saya.